Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mika Melia, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Kewajiban dan Hak Negara serta Warga Negara dalam Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Asifa dengan NIM 12210374. Saya sebagai moderator dan saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Mahira Azkia Hidayat dengan NIM 12210381, Septiani Pangaribuan dengan NIM 12210313, dan Niken Laksamana Eka Saputra dengan NIM 12210210. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, ada kewajiban dan hak yang diberikan kepada negara dan warga negara sebagai berikut. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, berpendapat, dan hak atas keadilan. Negara harus menjalankan sistem hukum yang adil dan objektif dan memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. Negara harus menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan transparan, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka. Negara harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, dan infrastruktur demi kesejahteraan warga negaranya. Negara harus mengelola keuangan publik secara transparan dan bertanggung jawab serta menghindari korupsi dan pemborosan. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, ada kewajiban dan hak yang diberikan kepada negara dan warga negara sebagai berikut. Warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum dan pengambilan bagian dalam proses politik. Warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut persepsi, serta akses ke media yang beragam. Warga negara memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan pelindungan hukum. Mereka juga memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Warga negara memiliki hak untuk akses informasi yang relevan dan transparan dari pemerintah dan institusi publik. Warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika hak mereka dilarang atau jika mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Laksmana Eka Saputra dengan NIM 12210210. Demokrasi, tujuan kewajiban negara dalam demokrasi. Kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menjalankan pemerintahan yang berkeadilan, dan melindungi hak-hak individu. Salah satu tujuan utama kewajiban negara adalah melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Ini termasuk hak-hak seperti kehidupan, kebebasan, dan hak atas perlindungan hukum. Negara bertanggung jawab atas menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan efisien di mana semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum. Negara harus memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan sehingga warga negara dapat memilih perwakilan mereka dengan bebas dan adil. Negara adalah menyediakan pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan instruktur demi kesejahteraan warga negaranya. Negara harus mengelola keuangan publik dengan baik, menghindari korupsi, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi, tujuan kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berlandaskan keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan pelayanan kepada warga negara.
Ini menciptakan dasar bagi masyarakat yang inklusif, terlibat, dan menghormati hak asasi manusia. Hak warga negara untuk memilih dan terlibat dalam proses politik bertujuan untuk memastikan representasi yang sah dan adil dalam pemerintahan. Hak atas kebebasan berpendapat kemungkinan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, membangun opini publik, dan mengkritik tindakan pemerintah. Hak asasi manusia melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, dan tujuannya adalah memastikan perlindungan hak-hak dasar seperti kehidupan, privasi, dan kebebasan. Hak untuk mengakses informasi dan mengajukan gugatan memungkinkan warga negara untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Hak untuk berkumpul dan berserikat memungkinkan warga negara untuk bersatu dan menyuarakan kepentingan bersama mereka. Hak untuk mengaruhi pembuatan keputusan pemerintah melalui partisipasi dalam proses konsultasi, advokasi, dan advokasi. Kewajiban negara dalam demokrasi. Nomor satu, salah satu kewajiban untuk negara adalah melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Ini mencakup hak-hak seperti kehidupan, kebebasan privasi, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua, pemerintahan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Ini mencakup menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan menjalankan sistem hukum yang objektif. Yang ketiga, memastikan bahwa pemilihan umum diadakan secara adil dengan memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan keinginan rakyat. Yang keempat, mengelola keuangan publik dengan baik, menjaga keuangan yang sehat, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat ini mencakup melindungi warga negara dari ancaman internal maupun eksternal serta menjaga ketertiban umum. Yang keenam, menjalankan sistem peradilan yang independen dan memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. Yang ketujuh, memvalisi- memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pembuatan keputusan, termasuk hak mereka untuk mengajukan petisi, menyuarakan pendapat, dan berkumpul secara damai. Yang kedelapan, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan kebijak dengan bijaksana demi kepentingan jangka panjang masyarakat. Yang kesembilan, memiliki kewajiban untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan ekonomi di antara warga negara. Dan yang kesepuluh, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Nama saya Septiani Pangaribuan dengan NIM 122103113. Saya akan menjelaskan tentang hak negara dalam demokrasi. Kewajiban utama negara adalah melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Ini mencakup hak-hak seperti kehidupan, kebebasan, privasi, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum.
menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Ini mencakup menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan menjalankan sistem hukum yang objektif, bahwa pemilihan umum diadakan secara adil dengan memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan keinginan rakyat atas penyediaan layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan warga dalam negara, mengelola keuangan publik dengan baik, menjaga keuangan yang sehat, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan objektif, menjalankan sistem peradilan yang independen, dan memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. Next. Peran media dalam demokrasi. Peran media dalam demokrasi sangat penting dan memainkan peran kunci dalam memelihara pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada partisipasi rakyat. Berikut adalah beberapa peran media dalam demokrasi. Yang pertama, menginformasikan masyarakat. Media berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Yang kedua, mengawasi pemerintahan. Artinya menjaga akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, mendorong partisipasi politik, yang artinya memberikan wadah bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat mereka, serta menyebarkan informasi tentang pemilihan umum dan kandidat. Keempat, pendidikan politik, yang artinya menjelaskan berbagai isu politik dan ideologi serta memberikan informasi tentang cara pemerintahan dan berfungsi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik. Yang kelima, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, yang artinya masyarakat dan pemerintah dengan memberikan forum untuk komunikasi dan dialog antara kedua belah pihak. Yang keenam, mengawasi integritas pemilu, yang artinya dalam mengawasi pemilihan umum, mengidentifikasi pelanggaran pemilu, dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan transparan dan jujur. Next. Tantangan dalam menerapkan demokrasi. Yang pertama, korupsi, yang artinya korupsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya dengan tidak adil. Kedua, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan yang artinya dalam akses terhadap pendidikan, perawatan, kesehatan, dan lapangan kerja juga dapat mempengaruhi partisipasi warga negara dalam proses politik. Yang ketiga, manipulasi pemilihan. Yang artinya pemilihan dapat merusak integritas pemilihan umum dan merongrong kepercayaan rakyat pada proses demokratis. Yang keempat, tingkat partisipasi rendah dapat menghasilkan pemilihan yang tidak mewakili masyarakat secara merata dan membuat demokrasi rentan terhadap manipulasi oleh kelompok kepentingan tertentu. Yang kelima, kebebasan media yang terbatas. Informasi yang diperlukan warga negara dapat menyulitkan transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih.
tantangan dalam menerapkan demokrasi. Korupsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya dengan tidak adil. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan lapangan kerja juga dapat memengaruhi partisipasi warga negara dalam politik. Manipulasi pemilihan dapat merusak integritas pemilihan umum dan merongrong kepercayaan rakyat pada proses demokratis. Tingkat partisipasi rendah. Partisipasi yang rendah dapat menghasilkan pemilihan yang tidak mewakili masyarakat secara merata dan membuat demokrasi rentan terhadap manipulasi oleh kelompok kepentingan tertentu. Terakhir, kebebasan media yang terbatas. Informasi yang diperlukan warga negara dapat menyulitkan transparansi dan akuntabilitas. Next. Studi kasus demokrasi yang berhasil. Contoh negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat sebagai berikut. Ada Norwegia, Swiss, Kanada, Jerman, lalu Selandia Baru, yang terakhir Taiwan. Selanjutnya kesimpulan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara, dan ini didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia atas perlindungan individu, seperti kehidupan, kebebasan, dan perlindungan hukum, dan keadilan yang adil dan objektif, memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama untuk memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum dan mengambil bagian dalam proses politik untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut represi, serta akses ke media yang beragam atau kehidupan, kebebasan dan perlindungan hukum atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial, berserikat untuk menyuarakan kepentingan mereka untuk mengakses informasi yang relevan dan transparan dari pemerintahan dan institusi publik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.